Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna syuraka'i fis thalath fil ma'i wal kala'i wan nar wa thamanahu haramun. Wa fi riwayatil ukhra, an-nasu syuraka'u fis thalath fil ma'i wal kala'i wan nar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan bersama kembali pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite, jenis Pertamax dan jenis solar. Yang awalnya Pertalite dengan harga 7.650 dinaikkan menjadi Rp10.000. Artinya ini naik hingga 30%. Kemudian jenis Pertamax dari harga Rp12.500 dinaikkan menjadi Rp14.500. Juga solar dari harga Rp5.150 menjadi Rp6.800. Artinya ini akan berdampak sekali pada pertumbuhan ekonomi dan juga memangkas daya beli masyarakat. Dan juga akan berdampak pula meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Maka dari itu, dengan kebijakan ini, maka mendapatkan respon dari elemen masyarakat, dari buruh, dari mahasiswa, dan juga ormas, bahkan sampai partai politik. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan pemerintah untuk meredam dampak ini? Maka pemerintah mengeluarkan jurusnya, yakni mengeluarkan BLT senilai Rp600.000 yang skemanya akan diberikan kepada masyarakat miskin dengan secara bertahap Rp150.000 per bulan selama 4 bulan. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan kebijakan menaikkan harga BBM seperti ini akan dapat membuat APBN kita menjadi lebih baik? Tentunya tidak. APBN akan tetap menjadi bermasalah. Jika APBN sehat, maka masyarakat akan menjadi sakit. Jika APBN tidak sehat, maka masyarakat akan semakin menjadi sakit. Kenapa? Karena sumbernya tentunya dari perpajakan, dari hutang yang berbunga tinggi. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah konsekuensi dari penerapan sistem kapitalisme demokrasi liberal, yang solusi yang diambil adalah tambal sulam. Dan ini menjadi ciri khas dari sistem liberal. Maka dari itu, sampai kapan hal ini akan terjadi terus? APBN kita seperti ini, yang terus masyarakat kecil yang akan menjadi korban. Maka dari itu dibutuhkan solusi tuntas di luar sistem yang berjalan. Sistem Islamlah yang menjadi opsi atau alternatif yang mungkin bisa kita tawarkan. Bahkan kalau saya berpendapat, bukan hanya sebagai opsi alternatif, bahkan ini adalah satu-satunya alternatif yang harus diambil oleh para pemangku kebijakan di negeri ini. Maka dari itu telah hadir di tengah-tengah kita para tokoh, para ulama yang tergabung dalam forum komunikasi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wilayah Mataraman, yang akan memberikan pandangannya terkait dengan sistem Islam. Telah hadir, alhamdulillah, di sini yang pertama adalah Ustadz Muzamil MAG, beliau adalah pengasuh Majelis Ta'lim As-Safinah Ngawi.
Dan yang kedua adalah Ustadz Suparlan, pengasuh Majelis Taklim Ihsanul Amal Ngawi. Yang ketiga adalah Al Ustadz Kadi Haryanto. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Tomboati Magetan. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan pembacaan press release Forum Komunikasi Ulama Aswaja Mataraman. Yang keempat adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Misno Hafizullah Ta'ala. Para hadirin sekalian, dimuliakan Allah SWT, maka dari itu untuk bersingkat waktu kita haturkan pandangan, ya, penyampaian pandangan oleh Al Ustadz Muzamil Magister Agama. Kepada beliau kita sampaikan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, ulama, hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini izinkan saya akan menyampaikan sebuah tema tentang energi menurut syariat Islam adalah milkiyatun ammatun. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ketentuan syariat Islam, BBM, energi, dan sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak pada hakikatnya adalah milik rakyat. Hal ini didasarkan pada sejumlah hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-muslimuna syuraka'un fi thalath, fil ma' wal kala' wan nar wa thamanuhu haramun." Kaum muslim berserikat atau memiliki hak yang sama di dalam tiga perkara ini: air, padang rumput, dan api. Harganya pun adalah haram. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Berdasarkan hadis ini, saudara, ketiga jenis sumber daya alam ini adalah milik umum. Hanya saja statusnya sebagai milik umum adalah berdasarkan sifatnya, yakni sebagai barang-barang yang dibutuhkan masyarakat secara umum. Ini dijelaskan di dalam kitab Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muthla halaman 67. Dari hadis ini bisa digali satu kaidah hukum. Kullu ma kana min marafiqil jamaah kana milkiyatan ammatan. Setiap benda, setiap barang, setiap sumber daya alam yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum. Ini dijelaskan di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 3 halaman 466. Dengan demikian, saudara, tidak hanya air, tidak hanya api, juga tidak hanya padang rumput. Semua sumber daya alam yang menjadi kebutuhan masyarakat secara luas, mimma rafiqil jamaah, adalah milik umum, saudara. Ini dijelaskan di dalam kitab Nizamul Iqtisad
halaman 201. Alasannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan penguasaan air di Taif dan di Khaybar kepada seseorang. Air tersebut tidak menjadi tempat bergantung masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa larangan penguasaan ketiga jenis barang ini di dalam hadis tersebut adalah mengandung satu illat. Illatnya adalah bahwa barang tersebut min marafiqil jamaah, yaitu kebutuhan bersama masyarakat. Bahkan di dalam kaidah usul juga dinyatakan al-illatu taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Ada atau tidak adanya suatu hukum bergantung pada illatnya. Berdasarkan kaidah ini, saudara, semua yang terkategori barang yang dibutuhkan publik min marafiqil jamaah adalah milik umum, saudara. Tidak hanya air, tidak hanya padang rumput, tidak hanya api. Di dalamnya juga termasuk BBM, energi, dan lain sebagainya. Bahkan BBM dan energi yang depositnya melimpah adalah sebagai milik umum. Milik umum yang juga termasuk ke dalam pembahasan hadis tentang barang-barang tambang. Ini diriwayatkan oleh Abyad bin Hammal bahwa dari Abyad bin Hammal ia pernah mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dia. Beliau pun memberikan tambang itu kepada dirinya. Ketika Abyad bin Hammal radhiyallahu an telah pergi, ada seorang laki-laki yang ada di majelis itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tahukah Anda ya Rasulullah apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah berikan kepada dia sesuatu yang seperti air, mengalir." Kemudian Ibnu Al-Muwakkil berkata, lalu Rasulullah SAW menarik pemberian tambang garam itu dari dirinya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmidzi. Hadis ini adalah dalil bahwa barang tambang yang depositnya melimpah adalah milik umum. Tidak boleh dimiliki oleh individu, tidak boleh dimiliki oleh swasta, apalagi swasta asing, saudara. Maka dari itu kita tolak, tidak layak, apalagi BBM ini dikuasai oleh asing maupun asing, saudara. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa i'addana rabbakum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sadaqallahu alim. Saudaraku ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberi kesempatan umur, diberi kesempatan hidup dalam rangka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umur ini sesungguhnya untuk dijadikan ibadah, untuk memperbaiki perbuatan kita sehingga kita nanti tatkala mati sudah membawa keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga mati dalam keadaan takwa dan dalam keadaan Islam. Namun sesungguhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa dengan sesungguhnya, menjadi orang yang beriman dengan sesungguhnya tatkala keadaan yang sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat memprihatinkan seperti saat ini. Dari segi kehidupan apapun sangat memprihatinkan. Yang dalam waktu dekat ini, yang saat ini pemerintah sudah menaikkan bahan bakar minyak atau BBM, yang tentu pasti dengan naiknya BBM pasti nanti harga-harga kebutuhan hidup akan melonjak. Mampu atau tidakkah kita sebagai masyarakat kecil untuk menghadapi situasi yang sekarang ini? Mampukah kita menjaga keimanan kita, ketakwaan kita tatkala situasi yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan ini? Saudaraku ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akibat dari keadaan ini adalah buruknya tata kelola negara, yaitu hubungan penguasa rakyat, hubungan antara penguasa dengan rakyat adalah hubungan transaksional atau jual beli yang pertimbangannya adalah untung dan rugi. Yang pada khususnya yang kita hadapi saat ini adalah BBM. Jelas saat ini pemerintah sudah menaikkan BBM. Sekali lagi pasti harga itu akan melonjak meroket. Mampukah kita untuk membeli sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup ini? Apakah penguasa yang merasakannya? Apakah pengusaha besar yang merasakannya, yang menjadi dampaknya? Tentu adalah masyarakat kecil, termasuk kita, termasuk saya. Ini adalah sebagai korban dari tata kelola negara terhadap rakyatnya yang salah ini. Ini sungguhnya lahir dari sistem kapitalis demokrasi liberal. Maka untuk itu, saudara umat Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita ganti sistem kapitalis liberal ini dengan sistem Islam. Karena dalam sistem Islam semua kekayaan alam, termasuk bumi, termasuk air, termasuk bahan bakar, minyak, api, termasuk padang rumput, semuanya, kayu dan semuanya itu adalah milik umat. Artinya negara hanya berhak mengelola dan semua dikembalikan kepada rakyat. Itulah ada sistem Islam. Tapi dalam sistem demokrasi liberal kapitalis dihitung untung dan rugi. Seolah-olah pemerintah menjual kepada rakyatnya. Bahkan ada yang beranggapan subsidi saat ini
tidak tepat pada sasaran, jatuh pada orang-orang konglomerat, pada orang-orang yang kaya. Sebenarnya itu adalah hal yang tidak benar menurut Islam. Baik yang kaya, baik yang miskin, siapa saja yang hidup di negara daulah Islam, maka sesungguhnya mempunyai hak yang sama. Maka untuk itu, saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi yang tuntas, tidak ada jalan keluar yang tuntas untuk mengentas segala persoalan hidup di tengah-tengah umat saat ini, khususnya di bangsa ini, kecuali kembali kepada syariat Islam secara kafah, secara sempurna. Dengan demikian, negara kita menjadi negara yang berkah, negara kita menjadi negara yang penuh rahmat, negara kita menjadi negara yang maslahah, sehingga negara yang adil dan makmur. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita kembali kepada Islam secara sempurna, secara kafah. Insya Allah pasti akan terwujud namanya kemaslahatan ummah, rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kafa bi nafsihi syahida. Akibillah rahimakumullah. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tentu amat zalim. Mengapa? Pertama, korbannya adalah rakyat kebanyakan. Mereka adalah kalangan menengah ke bawah. Jumlah ratusan juta orang, terutama para pengguna kendaraan bermotor atau roda dua, termasuk ojol, juga kendaraan umum seperti angkot dan angkutan niaga. Kedua, keputusan harga BBM dikeluarkan pemerintah saat kebanyakan masyarakat masih belum benar-benar bangkit karena masih terpuruk secara ekonomi akibat pukulan pandemi atau COVID-19 selama tidak kurang dari 2 tahun. Ketiga, harga BBM di luar negeri justru sedang anjlok. Karena itu, banyak negara malah ramai-ramai menurunkan harga BBM untuk rakyatnya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada saat di banyak negara lain harga BBM turun, terutama diturunkan, di negara kita justru dinaikkan, tentu aneh dan nyata. Keempat, kenaikan BBM dipastikan akan meningkatkan biaya hidup masyarakat. Harga-harga kebutuhan pokok pasti naik. Sebabnya biaya transportasi juga otomatis naik akibat beban operasional seluruh kegiatan ekonomi masyarakat juga dipastikan naik. Kelima, di tengah-tengah kehidupan rakyat yang serba sulit, pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Contohnya, proyek Ibu Kota Negara atau IKN
dan kereta cepat Bandung-Jakarta. Kedua proyek diduga lebih ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan oligarki, bukan untuk kepentingan rakyat. Demikian pula proyek seluruhnya infrastruktur lainnya yang tentu menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Keenam, kompensasi dalam bentuk BLT atau BBM yang diberikan pemerintah kepada rakyat sangatlah kecil, hanya 600.000. Keluarga yang menerima itu pun hanya kurang lebihnya 20 juta orang. Tentu ini tidak sebanding dengan uang yang disedot oleh pemerintah dari masyarakat yang terpaksa membeli BBM dengan harga mahal. 7. Pemerintah sepertinya tidak pernah serius, bahkan seolah tak pernah berniat sama sekali untuk melakukan efisiensi anggaran, belum melakukan lagi kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat negara yang makin menjadi. Ikhwanna rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan press release pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wilayah Mataraman terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan liberalisasi migas yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wilayah Mataraman. Beliau adalah Kiai Kutub Amrullah. Kepada beliau disampaikan jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sahbihi wa ma wa'ala. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ayyuhal ulama fadil rahimakumullah. Press release Forum Komunikasi Ulama Aswaja Mataraman tolak kenaikan harga BBM dan liberalisasi migas. Qala Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala al-sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin. Qala Rasulullah SAW, Allahumma man waliya min amri hadhil ummati syai'an farfaqa bihim farfuq bih wa man saqqa alaiha faskuk alaih. Ya Allah, siapa saja yang memimpin mengurus urusan umatku ini, kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Pemerintah sungguh telah berbuat sangat zalim dan keji, menyusahkan dan memberatkan beban hidup rakyat. Di saat kehidupan rakyat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi 2 tahun terakhir ini, Sabtu 3 Agustus 2022, pemerintah mengumumkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM subsidi maupun non-subsidi. Sebagaimana yang dikatakan Menteri ESDM Arifin Tasrif, ini berlaku 1 jam sejak diumumkan. Akan berlaku pukul 14.30 WIB. Bagai tak punya mata, bagai tak punya telinga, bahkan bagai tak punya hati, berbagai masukan, kritik, bahkan protes dan penolakan dari rakyat diabaikan. Pemerintah tetap tega menaikkan harga BBM. Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, kami, para ulama yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama Aswaja Mataraman, menyatakan
1. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi merupakan kebijakan yang zalim dan keji. Kebijakan yang menyusahkan, menyengsarakan dan memberatkan beban hidup rakyat. 2. Kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi merupakan kebijakan kapitalistik akibat diterapkannya sistem kapitalisme. 3. Menolak kebijakan menaikkan harga BBM dan liberalisasi migas. Kami juga menyuruhkan pertama kepada semua penguasa, eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar takut kepada doa Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang menyusahkan rakyat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyusahkannya dunia dan akhirat. 2. Kepada semua elemen masyarakat agar merobohkan dan menghilangkan sistem kapitalisme yang hanya berpihak pada kepentingan politik penguasa dan pengusaha. 3. Kepada ahlul quwah TNI agar mengambil langkah strategis. Sampai kapan rakyat yang melahirkan dan membesarkanmu kau biarkan didolimi? Kapan lagi kau akan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan rakyat? Bangkitlah, berikan nusrah. Bangkitlah, berikan nusrah. Sekali lagi bangkitlah, berikan nusrah dan sultan kepada para pejuang dakwah. Dukung, jaga, dan bela perjuangan penegakan khilafah Islamiyah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik penolong. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maidun Raya 10 September 2002. Allahu Akbar. Alhamdulillah, press release penyampaian sikap Forum Komunikasi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah wilayah Mataraman terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan liberalisasi migas telah kita sampaikan. Berikutnya, mari kita panjatkan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan nasrullahnya kepada kita semua. Yang kali ini akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Kiai Misno Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Majelis Ta'lim Fathul Mu'in Paron Ngawi. Kepada beliau, tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngala hadhihi niyati wa bi kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biya min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jamil hajat wa tutahhiruna min jamil sayyat wa tarfa'una biya indaka ala darajat wa tuballighuna biya salawat min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad maghfiratan ajilatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana
rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al lana daulatan islamiyatan karimah allati tunghizu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufra wa tughyanana wa ahlah. Allahumma ij'al biladal muslimina khilafatan rasyidah ala minhajin nabiyyik allati tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahal alamin. Allahumma arhamna bi taufiqi wal hidayah. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma arhamna bi tatbiqis syariah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tata'alana hadha fi dhanban ila ghafartah wa la aiban ila satartah wa la dainan ila qadaidah wa la maridan ila syafaidah wa la hamman ila farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati ila qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tadi maka selesai sudahlah acara kita di malam hari ini. Maka sebagai penghujung acara, mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.